Coba kita bayangin sejenak, gimana kalau pondasi keuangan dunia yang selama ini kita anggap kokoh, tiba-tiba retak? Amerika Serikat, negara yang jadi pusat ekonomi global, mendadak goyah. Nah, ini bukan lagi sekedar berita jauh di sana loh, ini jadi pertanyaan yang sangat nyata. Kalau itu terjadi, apa dampaknya buat kita di Indonesia? Buat tabungan kita, cicilan rumah kita, dan ya, masa depan keuangan keluarga kita. Jadi, yuk kita hadapi pertanyaan ini secara langsung. To the point aja. Kalau pusat sistem keuangan dunia itu sampai salah langkah, apa sih artinya buat kita secara pribadi? Tenang, tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Tapi untuk benar-benar paham risikonya, biar kita bisa siap-siap. Oke, di bagian pertama ini kita akan coba tarik benang merahnya. Kita bakal telusuri gimana ceritanya sebuah krisis yang kejadiannya ribuan kilometer dari sini, kok bisa getarannya terasa langsung di dompet dan rekening kita di Indonesia. Gini loh cara kerjanya, anggap aja Amerika itu kayak pusat gravitasi keuangan dunia. Jadi kalau pusatnya ini goyah sedikit aja, efek dominonya itu merambat kemana-mana. Nilai tukar rupiah bisa melemah, suku bunga bisa tiba-tiba melonjak, dan pasar ekspor kita yang jadi andalan bisa langsung terpukul. Jadi ya, getarannya itu beneran terasa sampai ke level dapur kita masing-masing. Sekarang, mari kita bedah satu persatu skenarionya. Dan kita akan bahas ini pelan-pelan ya, supaya alurnya jelas dan mudah kita pahami bersama. Ada 6 skenario besar yang perlu banget kita antisipasi kalau krisis ini beneran terjadi. Skenario pertama ini jujur agak paradoks. Jadi begini, saat krisis global meledak, para investor di seluruh dunia itu bakal lari tunggang langgang cari aset aman. Salah satu primadonanya tentu saja emas, yang harganya dalam dolar pasti naik. Nah, di saat yang bersamaan, modal asing juga pada kabur dari Indonesia, yang bikin rupiah kita melemah. Disinilah efek gandanya bekerja. Harga emas kalau kita ukur pakai rupiah bisa melonjak jauh lebih tinggi. Ini jelas kabar super baik buat yang pegang emas fisik. Tapi ini jadi mimpi buruk buat siapapun yang cuma nyimpen uang kertas di deposito, karena nilai dan daya belinya bakal anjlok kegerus habis-habisan. Sekarang kita lihat skenario kedua, yang saya yakin relevan banget buat banyak dari kita. Coba bayangin deh, cicilan KPR Anda hari ini ada di angka yang wajar, misalnya 5 juta rupiah per bulan. Semuanya terasa aman, terkendali, dan bisa diatur. Tapi saat krisis datang, Bank Indonesia seringkali nggak punya pilihan lain. Untuk mencegah modal asing kabur lebih banyak dan untuk menstabilkan rupiah, mereka terpaksa menaikkan suku bunga acuan secara tajam. Nah, buat kita yang punya KPR dengan sistem bunga mengambang atau floating rate, ini pukulan telak. Kenaikan bunga beberapa persen aja bisa bikin cicilan yang tadinya 5 juta, tiba-tiba melonjak jadi 9,5 juta. Rumah yang harusnya jadi aset, malah bisa berbalik jadi beban finansial yang berat. Lanjut, skenario ketiga. Kita tahu ekonomi Indonesia itu sangat bergantung pada permintaan dari luar negeri kan? Nah, kalau ekonomi Amerika lesu, permintaan barang-barang dari Indonesia bakal anjlok drastis. Akibatnya, pesanan ekspor berkurang, pabrik-pabrik melambatkan produksi, dan akhirnya perusahaan mulai memangkas tenaga kerja secara massal. Ini bukan lagi sekedar angka statistik di berita, ini adalah hilangnya sumber penghidupan bagi banyak sekali keluarga. Poin krusial berikutnya, dan ini mungkin agak menohok, adalah bagaimana krisis bisa meruntuhkan ilusi keamanan kita. Banyak dari kita mungkin merasa aman dengan gaji tetap setiap bulan, tapi krisis ini menguji keyakinan itu. Penting banget untuk kita ingat gaji bulanan itu bukan aset yang kita miliki, melainkan sebuah kontrak sementara. Saat perusahaan dihadapkan pada pilihan untuk bertahan hidup, pemangkasan biaya tenaga kerja seringkali jadi langkah pertama yang diambil. Inilah kenapa ketergantungan pada satu sumber pemasukan saja jadi risiko yang sangat-sangat besar. Skenario kelima ini bisa dibilang yang paling menakutkan, badai sempurna. Coba bayangkan 3 hal ini terjadi dalam waktu bersamaan. Pertama, Anda kehilangan pekerjaan. Kedua, di saat yang sama, cicilan utang Anda, KPR misalnya, melonjak drastis. Dan ketiga, untuk melengkapi penderitaan, nilai sisa tabungan Anda lumer, nilainya turun dimakan inflasi. Nah, ketika ketiga bom ini meledak bersamaan, kejatuhan finansial bisa terjadi sangat cepat dan sangat menyakitkan. Oke, kita udah bahas berbagai skenario yang cukup suram ya. Sekarang kita masuk ke bagian terpentingnya. Terus, gimana solusinya? Gimana caranya kita bisa membangun benteng keuangan pribadi kita sendiri? Kuncinya ternyata bukan tentang mengejar untung setinggi-tingginya, tapi tentang membangun sebuah portofolio aset yang anti rapuh. Maksudnya apa? Aset yang justru jadi lebih kuat saat diguncang krisis. Nah, ini dia 5 pilar untuk benteng keuangan Anda. Mari kita lihat satu persatu secara singkat. Pertama, emas fisik. Ini benteng likuiditas utama yang nilainya paling terlindungi.
Kedua, lahan produktif. Ini untuk ketahanan pangan dasar kita, dapur perang kita. Ketiga, saham di sektor defensif, contohnya perusahaan makanan atau farmasi yang produknya tetap dibutuhkan mau krisis atau tidak. Keempat, keterampilan yang bisa dijual mandiri, ini penting banget sebagai sumber penghasilan alternatif. Dan yang terakhir yang sering banget kita lupakan, jaring pengaman dari komunitas dan jaringan sosial kita. Oke, teorinya sudah kita pahami. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling bisa langsung dikerjakan. Langkah-langkah praktis apa yang bisa Anda mulai terapkan, bahkan mulai hari ini juga. Anggap saja ini sebagai daftar periksa atau checklist keuangan Anda. Pertama, mulai alokasikan sebagian kecil aset kelindung nilai seperti emas. Kedua, perkuat dana darurat Anda. Serius, jadikan ini prioritas nomor 1. Ketiga, coba evaluasi ulang properti Anda. Apakah itu aset yang menghasilkan atau malah jadi beban? Keempat, jangan pernah berhenti kembangkan satu keterampilan yang bisa menghasilkan uang secara mandiri. Dan yang terakhir, bangun hubungan yang tulus dengan komunitas dan jaringan Anda. Ingat, setiap langkah kecil ini ibarat kita sedang menumpuk satu bata demi satu bata untuk membangun benteng keuangan yang kokoh. Sebagai penutup, coba renungkan pesan ini. Krisis ekonomi itu mungkin tak terhindarkan, ya seperti badai di lautan. Tapi kedatangannya itu bukan untuk menenggelamkan semua orang. Kedatangannya justru untuk menguji kapal siapa yang sudah dibangun dengan kokoh dan siap berlayar. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah badai akan datang, tapi apakah Anda sudah siap saat badai itu tiba?